Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mata kuliah pengantar teknologi informasi and Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Yosi Sazaki untuk membahas soal nomor 1 UTS tentang hardware, salah satu komponen sistem informasi. Kita lanjutkan. Pendahuluan. Pengertian hardware adalah piranti komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung, atau menurut pendapat ahli komputer James O'Brien adalah seluruh komponen ataupun peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, mouse, keyboard, kemudian printer, scanner, dan lain-lain. Fungsi hardware adalah mendukung kerja komputer, menampilkan ataupun menerima input proses, mengolah data dan informasi, memberikan output serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Sejarah perkembangan hardware komputer bisa dijelaskan dalam bahwa komputer sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930 lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat. Pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bangsa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dari kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada masa Perang Dunia Kedua, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang. Sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan perangkat keras ataupun hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak boom ataupun software mengalami perkembangan penggunaan menjadi program yang mudah untuk digunakan. Perkembangan hardware, kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi. Yang pertama adalah generasi, kita sebut generasi pertama 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa ataupun vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang sangat luas, ya, berkemampuannya masih rendah dan terkenal dengan daya panasnya. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga kemudian generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Komputer dalam prosesnya serta membuatnya masih menggunakan komponen yang besar-besar. Adapun ciri-ciri komputer pada masa generasi pertama ini adalah yang pertama, ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya juga lambat, kemudian cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, kemudian menggunakan tabung hampa ataupun vacuum tube, ya. Memorinya menggunakan magnetic core storage, dan yang terakhir masih menggunakan bahasa mesin atau machine language. Contoh komputer generasi pertama ini adalah Mac 1, Mac 2, IBM 702, IBM 704, IBM 709 yang dibuat oleh IBM. Kemudian ada UNIVAC kedua yang dibuat oleh Spelliram. Kemudian ada NEX, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dibuat oleh Dr. John W. Maudsley pada tahun 1942. Komponen ini berukuran besar dan berat fisiknya mencapai 30 ton. Selanjutnya adalah contoh yang lain adalah SEC, Simple Electronic Computer, yang dibuat oleh Electronic Computation Laboratory of Birkbeck College pada tahun 1951. Kemudian ada Dynamatic 2000 yang dibuat oleh Honeywell, dan ada NCR 102A, NCR 102D yang dibuat oleh National Cash Register. Selanjutnya adalah generasi yang kedua tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Komputer generasi kedua ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah komponennya telah menggunakan transistor. Yang kedua, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Kemudian kecepatan prosesnya juga lebih cepat, tidak cepat panas, membutuhkan listrik yang jauh lebih sedikit, kemudian memori yang digunakan juga jauh lebih besar. Kemudian telah menggunakan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Kemudian yang terakhir sudah dapat digunakan untuk real time, informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan sekejap. Dan time sharing ataupun komputer digunakan bersama-sama dengan komputer, dan komputer dapat membagi waktu untuk tiap-tiap pemakainya.
Contoh komputer generasi kedua ini adalah IBM 7070, kemudian IBM 7080, IBM 1400, IBM 1600 yang dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Kemudian Honeywell 400, Honeywell 800 yang dibuat oleh Honeywell. Kemudian ada Xerox 200 yang dibuat oleh Xerox. Kemudian ada GE 635, GE 645. Kemudian GE 200 yang dibuat oleh General Electric. Univac 3, Univac SS80, Univac SS90, Univac 1107 yang dibuat oleh Speriran. Kemudian yang terakhir adalah NCR 300 yang dibuat oleh National Cash Register. Teman-teman sekalian, generasi yang berikutnya adalah generasi yang ketiga, 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilannya dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga ini telah dibuat penyimpanan memorinya jauh lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan dengan komputer generasi kedua dan ukuran fisiknya dibuat menjadi jauh lebih kecil agar dapat menghemat penggunaan ruang. Komputer generasi ketiga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah komponennya telah menggunakan IC atau integrated circuit atau yang disebut dengan chip ya dalam bentuk hybrid integrated circuit atau solid logic teknologi atau SLT, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan terpisah dalam satu tempat. Yang kedua, cirinya adalah kecepatan prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan generasi kedua, kemudian membutuhkan listrik jauh lebih hemat, kemudian memori yang digunakan juga jauh lebih besar dan dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Yang kelima, telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar. Kemudian dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Telah dibuatnya juga input-output dengan menggunakan visual display terminal yang dapat menampilkan grafik dan dapat menerima dan mengeluarkan suara. Dan telah digunakan alat pembaca tinta magnetik MICR ataupun Magnetic Ink Character Reader. Contoh generasi komputer ketiga ini adalah pertama adalah GE600, GE235 yang dibuat oleh General Electric. Kemudian Xerox 5700, Xerox 6700, Xerox 7700 yang dibuat oleh Xerox. Kemudian Univac 1108 dan Univac 9000 yang dibuat oleh Speriran. Selanjutnya adalah generasi yang keempat, 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Komputer generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama telah menggunakan LSI ataupun Large Scale Integration, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam satu buah chip. Yang kedua, LSI tadi ataupun LSI tadi kembangkan menjadi VLSI ataupun Very Large Scale Integration yang dapat memuat 150.000 transistor yang dipadatkan. Yang ketiga, chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu. Contoh generasi komputer generasi ini adalah IBM 370 yang dibuat oleh IBM International Business Machine, kemudian Apple II yang dibuat oleh Apple. Untuk komputer generasi yang sekarang banyak menggunakan sensor-sensor untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Dan komputer yang akan datang dibuat untuk mempermudah interaksi antara manusia dengan komputer secara langsung yang seakan-akan manusia tersebut berada di dalam komputer. Ini dapat terwujud dengan adanya materi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, yaitu suatu peralatan yang dibuat untuk bekerja seperti manusia, sehingga manusia bukan lagi sebagai objek di luar komputer, melainkan manusia akan dilibatkan langsung sebagai objek di dalam komputer. Hal ini dapat Anda lihat dengan dibuatnya sebuah alat untuk simulasi komputer di mana manusia dengan menggunakan helm khusus agar tampak seperti dalam komputer. Selain itu, ini telah dibuat juga robot-robot pengganti tenaga manusia. Pada robot tersebut dibuatkan sensor-sensor pendeteksi rangsangan dari luar dan akan langsung meresponnya seperti layaknya manusia. Tentunya dengan maraknya penggunaan komputer di setiap lini kehidupan manusia akan mendorong industri komputer terutama bagian hardware-nya yang akan terus berinovasi, menciptakan produk baru yang jauh lebih canggih dan mudah dalam penggunaan disertai harga yang juga semakin murah karena banyaknya pengguna. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan materi tugas UTS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk soal nomor 1 yaitu hardware salah satu komponen sistem informasi. Terima kasih
atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.